Shalom semuanya. Bebas, mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat worship leader kita. Shalom anak-anak muda dan yang berjiwa muda. Oh banyak juga ya. Yang belum kenal saya, tadi nama saya sudah disebut. Nama saya Jesse Lantang. Dan saya pun masih bekerja. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau kalian pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT lah, ada yang keluarganya berantakan lah, ada yang ngedrugs lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Acara ini dadakan bikinnya. Ya, so kalian semua harus kasih applause yang luar biasa buat panitia pada malam hari ini. Dan saya senang sekali kalau jadi pembicara di kebaktian anak-anak muda. Karena waktu Pak Gembala, Om Frans, telepon saya, Jess, ini hari kedua anak-anak muda minta. Saya langsung nggak panjang lebar, saya bilang, iya, saya mau. Kenapa? Karena saya lagi berbicara dengan calon menteri, calon atlet terkenal, calon artis terkenal. Kalian semua adalah pemimpin masa depan. Dan saya percaya dari Kupang akan lahir banyak pemimpin-pemimpin masa depan. Oke, saya janji jam 10-an saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Oke, kita buka Alkitab kita bersama di kitab Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, tema acara saudara ini tema yang luar biasa tentang revolusi. Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Itu judul perikop di atasnya adalah Yohanes Pembaptis. Alkitab catat begini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Itorea dan Traktonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Saya waktu membaca dua ayat ini, saya cuma berpikir ini sejarah biasa. Ya, bahwa Herodes begini, Pontius Pilatus punya jabatan ini, dan seterusnya. Nah, waktu saya mau lompat ke ayat yang ketiga, saya kayak dapat impresi dalam hati saya. Ya, ada suara yang kayaknya mengatakan gini, Jess, baca yang benar. Nah, saya mau bacakan buat teman-teman semua sekali lagi ayatnya yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa saudara? Imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Teman-teman, saudara-saudara semua mesti tahu bahwa imam besar adalah jabatan yang dipikul oleh seorang manusia di perjanjian lama. Dan imam besar nggak main-main. Dia adalah satu-satunya orang selain Musa yang bisa dengar suara Tuhan. Nah, fit and proper test untuk menjadi imam besar nggak main-main. Ya, tesnya itu mesti lewatin beberapa. Dia harus keturunan Harun, ya, dan waktu sudah kepilih jadi imam besar, dia dandanannya khusus. Harus pakai baju efod yang panjangnya sampai mata kaki. Dadanya ada 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ya, ada lonceng panjang ya di kakinya dan ada tali yang cukup panjang. Oke, kalian berani dandan kayak gini ke bambu kuning? Saya rasa nggak ada yang berani.
Tapi imam besar, kalau dia sudah terpilih jadi imam besar, dia dandanannya khusus. Tidak seperti yang lain di perjanjian lama. Dan orang Israel zaman dulu, kalau mau dengar suara Tuhan, harus lewat imam besar. Harus lewat imam besar. Jadi mereka akan kumpul setahun sekali di kemah Musa, waktu zamannya masih Musa ya. Di kemah Musa. Dan kemah Musa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama halaman, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan dengan tirai yang cukup tebal. Nah, orang-orang Israel zaman dulu yang jumlahnya 2 jutaan, setahun sekali mereka akan kumpul di halaman. Mereka akan kumpul di halaman. Dan kalau mereka mau dengar suara Tuhan, mereka harus lapor lewat imam-imam. Karena di ruang kudus ini lebih dari 1, ya, orang yang punya jabatan imam-imam. Lebih dari 1. Jadi orang-orang Israel akan bertanya, bapak-bapak tolong tanyain sama imam besar. Tanyain ke Tuhan, ya, saya dapat jodohnya kapan? Udah jomblo kelamaan. Nah, imam-imam dengar, imam-imam akan sampaikan ke imam besar. Nggak ada yang boleh masuk. Nggak ada yang boleh masuk. Itu cuman dari balik tirai. Pak imam besar, ada jemaat Israel, si A namanya. Dia tanya dia dapat jodohnya kapan. Imam besar dengar. Imam besar waktu dengar, dia akan bakar korban bakaran. Sampai ruangan itu penuh dengan asap, dia akan bertanya sama Tuhan. Tuhan, si A, orang Israel, dia tanya, dia dapat jodohnya kapan? Tuhan jawab, bilang sama si A, dia mesti move on. Jangan baperan terus sama mantannya. Bilang sama dia di unblock sosial medianya. Jangan diblok terus. Tuhan ngomong seperti itu. Ya, dan Tuhan mulai melanjutkan dan bilang kalau dia sudah pulih hatinya, saya akan kirim orang yang tepat buat hidupnya. Kok banyak banget yang amin ya? Hah? Kalian lagi butuh sesuatu kayaknya ya. Nah, waktu Tuhan baru bicara seperti itu, imam besar gak bisa bypass langsung kasih tahu si A. Gak boleh. Ya, dia harus kasih tahu lewat imam-imam. Bapak-bapak bilangin sama si A, Tuhan berkata dia harus move on, dia harus unblock dan lain sebagainya. Nanti Tuhan akan kirim orang yang tepat buat dia. Imam-imam dengar, ya, imam-imam akan sampaikan ke si A. Ya, A coba sini, kata Tuhan lewat imam besar begini, begini, begini dan begini. Jadi kalian bisa bayangin, imam besar adalah orang yang so special. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dengar suara Tuhan selain pemimpin Israel. Dan imam besar kalau masuk di ruang maha kudus nggak boleh main, nggak boleh. Nggak boleh bikin dosa. Kalau dia bikin dosa dia langsung mati. Nah makanya tali panjang yang di kakinya gunanya untuk itu. Kalau dia jatuh gedebuk nggak ada yang boleh masuk kan. Nah talinya yang ditarik. Mati loh gitu. Itu prosesi kebaktian zaman dulu itu seperti itu. Jadi imam besar adalah orang yang sangat-sangat spesial. Coba lihat lagi, Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa saudara? Imam besar. Datanglah firman Allah kepada siapa? Yohanes, anak Sakaria, di mana? Zaman ini bukan kemah lagi, udah bait Salomo. Gedungnya keren banget, imam besarnya ada 2, tapi Tuhan gak mau bicara sama 2 imam besar itu. Tuhan mau bicaranya sama Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan di dalam gedung. Ini yang saya katakan, ini yang teman-teman semua katakan, revolusi terjadi. Tuhan gak mau bicara sama Hanas dan Kayafas. Kalau dideretin, orang akan hormat sama yang punya posisi. Orang akan hormat sama yang dandanannya bagus. Hanas dan Kayafas pakai baju efod, lengkap semuanya. Yohanes Pembaptis siapa?
Dia cuman pengembara di padang gurun. Makanannya belalang dan madu. Kita hari ini french fries pakai saus tomat. Dia belalang pakai madu. Belalang madu. Enggak banget, kalau dideretin enggak banget. Dan zaman dulu pasti tidak ada Gillette, tidak ada laundry. Ini buruk rupa banget Yohanes Pembaptis. Tapi anehnya Tuhan mau bicara sama dia. Amit-amit ini terjadi sama gereja Tuhan hari ini. Mungkin gedung kita bagus, mungkin fasilitas ibadah kita bagus, tapi karena kita gak pernah mau dengar suara Tuhan, akhirnya Tuhan ngomong sama yang di luar. Tuhan mungkin ngomong sama tukang parkir, Tuhan ngomong mungkin sama security dan lain sebagainya. Karena kita mulai terjebak dengan kenyamanan dan lain sebagainya. Jangan sampai ini terjadi. Nah, kenapa Tuhan mau bicara sama Yohanes Pembaptis? Yuk baca ayat yang ketiga, saya bacain buat teman-teman semua. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oh, ternyata Yohanes kalau dikasih tahu apa-apa sama Tuhan, respon. Dia langsung pergi ke daerah Yordan dan menyerukan generasinya untuk bertobat. Pertanyaannya malam hari ini, kita masih begitu enggak? Kita masih punya passion enggak lihat generasi kita datang kepada Yesus? Kita masih berkobar-kobar enggak pengen lihat tetangga kita dijamah sama Tuhan? Pengen lihat papa kandung kita dijamah sama Tuhan? Masih ada enggak gitu-gituan di dalam kita? Yohanes pengen banget lihat generasinya percaya sama Yesus, datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau bicara sama dia. Nah, ini yang bahasa Alkitabnya namanya adalah terang dan garam. Bahasa sekarangnya influencer. Jadi ternyata kalian dan saya sudah didesain sama surga untuk kita semua jadi influencer. Kalian jangan pikir influencer tuh yang masuk YouTube lalu diem 2 jam. Pernah nonton? Diem doang itu. 2 jam dia gitu, viewernya jutaan. Dan kita mulai ikut-ikutan, kita mau bikin yang aneh-aneh supaya viral. Enggak, influencer sejati adalah kalau kita jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Terang, kita akan mulai. Terang, saya nggak akan lama-lama di terang ya, kita akan langsung masuk ke garam. Terang punya pengertian sumber solusi, bukan sumber masalah. Nah, mulai bertanya malam hari ini sama diri masing-masing. Saya sumber solusi atau sumber masalah? Saya di kampus, saya sumber solusi atau sumber masalah? Saya di sel grup saya sumber solusi atau sumber masalah? Kita kalau kehilangan kunci motor di ruangan gelap, yang kita cari kuncinya atau tombol lampu? Tombol lampu. Karena tombol lampu itulah sumber solusi. Kita gitu nggak? Itu baru influencer. Hah? Kita jadi sumber solusi dimanapun kita berada. Jangan jadi sumber masalah. Saya sedang memandang muka-muka sumber solusi di ruangan ini. Kita langsung masuk ke garam ya, karena pembahasannya sampai jam 10. Lukas 14 ayat 34. Dan 35, ini Yesus yang lagi bicara. Lukas 14, ayat 34 dan ayat yang ke-35. Alkitab bilang begini, garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Stop dulu sampai di situ. Saya memerlukan waktu 1 tahun untuk mendigest ayat ini. Untuk mengerti ayat ini. Karena saya nggak pernah ketemu garam jadi tawar. Nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah ketemu garam jadi tawar. Jadi saya bertanya, selama 1 tahun Tuhan, ini maksudnya apa? Garam jadi tawar. Jadi guys gini ya, kita nih kalau baca Alkitab, kita harus paham Yesus lagi bicara sama siapa. Audiensnya siapa, jadi kita nggak goreng-goreng sembarangan. Ya, mesti paham latar belakangnya apa.
Ya, itu sebelum dia disalib atau sesudah dia disalib. Mesti paham kita gini-ginian. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas ini ya. Nah, ternyata ayat 34 ini Yesus lagi bicara. Yes, tentunya ada murid-muridnya. Tapi Yesus lagi kasih contoh pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati. Jadi pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati zaman dulu. Mereka kalau lagi memproses air asin jadi bubuk garam, itu nggak main-main. Kita kalau masak, dan hasil masakan kita keasinan atau kemanisan, kita bisa improvisasi, betul apa betul? Betul ya. Tapi orang yang bikin kue, itu beda sama orang masak. Bikin kue mesti detail, semuanya mesti diikutin. Ada yang tidak diikutin, nggak jadi itu kue. Kuenya bantet lah, kuenya nggak ngembang lah, ya dan lain sebagainya. Semuanya mesti tepat. Nah, pengusaha garam di tepi laut mati zaman dulu. Mereka seperti orang yang bikin kue. Mulai dari air asin sampai jadi bubuk garam, itu mesti lewatin proses yang detail sekali. Ada satu step yang dilewatin, itu nggak jadi. Nah, pengusaha-pengusaha garam zaman dulu nggak kayak kita hari ini. Kita hari ini informasi itu lengkap hari ini. Mereka enggak. Mereka nggak tahu jadwal air pasang, mereka nggak tahu jadwal air surut. Jadi waktu mereka lagi kerja memproses air asin jadi bubuk garam, tiba-tiba air pasang. Kerjaan mereka kena. Beberapa mineral kembali ke air laut. Kembali ke laut mati. Nah, garam itu yang tersisa, waktu jadi kering, itu jadi tawar rasanya. Karena beberapa mineral terbawa balik ke laut mati. Ini pengertiannya. Dan garam itu akhirnya jadi gak ada gunanya. Ya, Injil Matius menambahkan selain dibuang dan diinjak orang, dia jadi batu mineral di pantai, diinjak-injak sama orang. Oke. Nah, Yesus menambahkan gunanya garam, kita udah sering dengar ya. Ya, garam itu banyak gunanya, tapi versinya Yesus jarang dibahas. Kita sering dengar garam, kalau sakit gigi nggak ada ponstan, kumur pakai air garam. Pernah dengar? Kalian kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Itu, hah? Gaji tentara Romawi zaman dulu bukan uang, tapi garam. Jadi tentara Romawi zaman dulu tiap akhir bulan telepon HRD, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira kayak gitu. Karena mereka gajinya zaman dulu tuh cuman garam, bukan uang. Kalau kalian nanti ke Eropa, amin? Di Eropa kalau turun salju, ya, itu Pemda setempat akan keluarin mobil tangki yang isinya garam. Disebarin di atas salju. Nah, gunanya untuk apa? Supaya mobil waktu lewat tidak licin lagi. Karena garam. Jadi garam tuh banyak sekali kegunaannya. Tapi ternyata yang Yesus omongin itu beda dari yang kita bahas. Karena garam di dalam Alkitab, saudara dan saya, kita nggak pernah dibilang kita nih garam dapur, nggak pernah. Nggak pernah kan ketemu ayat itu, you are the salt of the kitchen, nggak pernah kan? Yang ditulis sama Alkitab adalah, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Kalau teman-teman pelajari dari bahasa asli, kamu tuh garam tanah. Nah ternyata yang Yesus omongin ini nyambung banget. Yuk lihat ayat yang ke-35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kegunaan garam versinya Tuhan Yesus dua. Untuk ladang dan untuk pupuk. Ladang ini bahasa Inggrisnya land. Oke, tanah, ladang. Untuk apa sih? Nah ternyata begini, dengerin baik-baik. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, kata Yesus. Bangsa-bangsa zaman dulu,
sampai abad keempat. Mereka kalau perang, biasanya mereka melakukan genosida, itu warga kota musuh dibunuh semua atau ditawan. Tembok kota musuh diruntuhin. Dan perang ditandakan sukses, ya, dibilang sukses kalau di akhir peperangan kota musuh ditembakin magarem. Pakai katapel raksasa. Diarahin ke tanah kota musuh. Saya ini salah satu kolektor cerita-cerita perang. Saya seneng banget baca-baca cerita perang. Dan saya hafal, nggak cuma baca doang. Ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perangnya Korea, Perang Amerika lawan Vietnam, ya, Perang Diponegoro tahun tahu Pangeran Diponegoro? Tahu ya, nama jalan. Dia pahlawan. Perangnya 1825 sampai Maghrib 1830. Itu tahunnya. Kalau saya tanya Imam Bonjol dan lain sebagainya, mungkin saudara udah lupa. Saya hafal ngelotok cerita-cerita perang. Yang saya belum hafal itu Rusia sama Ukraina karena belum selesai. Nah, semua cerita perang saya itu senang banget. Nah, di Alkitab cerita-cerita perang itu keren-keren. Nah, ternyata pihak yang menang peperangan nembakin kota musuh pakai garam. Gunanya adalah untuk ladang di kota musuh jadi nggak subur lagi. Kota musuh ditembakin garam supaya tanahnya tidak subur lagi. Mulai dapat? Ternyata teman-teman dan saya, kita didesain sama surga untuk mematikan kuasa kegelapan di Kupang untuk kalian. Kita didesain seperti itu. Coba lihat bukti firmannya sebentar ya. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Coba lihat sebentar. Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-45. Oke. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya, kemudian dirobohkan kota itu, temboknya dirobohin, dan ditaburinya dengan, ini dia. Dari perjanjian lama sampai abad keempat, orang zaman dulu kalau perang modelnya kayak gini. Dibunuh warganya, dirubuhin tembok kotanya, terakhirnya tanah mereka dibuat tidak subur. Nah, seharusnya teman-teman ada di Kupang, itu kuasa kegelapan jadi lemah. Kalian ada di kampus, ada di toko, ada di restoran, ada dimanapun, ada di sekolah kalian. Karena ada kalian, kuasa kegelapan jadi tidak subur karena ada kalian. Seharusnya ini yang terjadi. Tapi seringkali garam itu cuma di plastik. Dibuka waktu hari kebaktian. Gak disebar ke kota kita. Seharusnya kalian datengin Pak Wali Kota, kita ada proposal untuk bersihin semua selokan di kota Kupang. Kok ide ini muncul ya? Nanti kalian yang kerjain. Pak, kita mau bersihin pantai, karena kita lihat banyak sampah di pantai itu. Gitu dong. Kita membuat musuh jadi sulit berkembang. Di Kupang mungkin kalian kantong Kristen. Kita jadi terang dan garam ngapain? Ini. Karena seringkali orang Kristen Senin sampai Sabtu, itu malah kita kerjasama sama kerajaan kegelapan. Kita ikutan korupsi. Pernah dengar? Di sini nggak ada soalnya. Di Jakarta banyak. Kita ikutan perselingkuhan, ya, kita ikut bunuh orang, dan lain sebagainya. Garam ada untuk melemahkan kuasa kegelapan. Itu saudara dan saya. Dan yang kedua, Yesus katakan, gunanya garam itu untuk pupuk. Betul ya? Nah, ternyata nih Alkitab bahasa Indonesia salah terjemahannya.
Saya mau jelasin ke teman-teman semua, Alkitab bahasa Indonesia itu banyak kekurangan. Firman Tuhan salah? Enggak, firman Tuhan enggak pernah salah. Terjemahannya yang banyak kurangnya. Makanya kita harus doain LAI ya, supaya keluarin edisi revisi yang benar. Oke? Nah, Alkitab bahasa Indonesia kenapa lemah banget? Karena bahasa Indonesia kita punya keterbatasan kosakata. Kata-kata kita sedikit banget. Jadi kita kalau terjemahin dari bahasa lain, kita suka kebingungan. Saya kasih contoh. Itu Yohanes 2 salah loh bahasa Indonesianya. Yesus ngerubah air jadi anggur. Alkitab bahasa Inggris yang benar. Jesus turn water into wine. Itu yang benar. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Ya. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma ada 2. Yang pertama menang 2-1. Hujan sama gerimis. Bahasa Inggrisnya rain. Ini doang. Terus yang menang 3-1 ada. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang. Yang lain kita kalah. Ya, bahasa Inggris banyak yang katanya udah 3, udah 4, kita cuma 1. Banyak, swine, pig, sama pork. Bahasa Indonesia cuma babi. Nyadar nggak orang Indonesia lagi bikin sekarang, kita bilangnya dulu. Oh nggak sadar? Oke. Tadi jam 6 ditanya, mau kemana? Gereja dulu, seharusnya gereja sekarang. Baru nggak? Saya mandi dulu ya. Semua present tense dibilangnya past tense. Saya makan dulu. Makanya orang luar kalau belajar bahasa Indonesia bingung mereka. Kalian gimana sih bahasanya? Baru nggak? Saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Nah, jadi Alkitab bahasa Indonesia itu banyak banget sebenarnya salahnya. Makanya para pengguna iPhone kalau download Alkitab selalu ada convertnya, KJV, King James. Itu maksudnya, untuk kita cross check. Nah multimedia kalau ada Alkitab bahasa Inggris, kata pupuk nih nggak tepat di Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah dunghill. Pernah dengar minyak wangi dunghill? Tambahin huruf G tengahnya, dunghill. Dunghill bahasa Indonesianya bukan pupuk. Tapi dunghill bahasa Indonesianya adalah kumpulan kotoran binatang. Ini adalah bahan dasarnya pupuk, belum jadi pupuk. Terus garamnya buat apa? Nah ternyata garam waktu ada kumpulan kotoran binatang, garamnya ini jadi disinfektan, antiseptik. Ditaburin di situ supaya kuman-kumannya mati. Kita familiar sama kata disinfektan, betul? Selama 3 tahun semua punya di tas kan? Ya. Disinfektan kalau nggak disemprot, dia nggak ada gunanya. Betul apa betul? Waktu dia disemprot, dia baru berguna. Nah masalahnya kita orang Kristen, disinfektan cuman di botol. Kita nggak pernah nyemprot kuman-kuman dosa dengan menyatu sama mereka. Wah Pak, jangan gitu dong Pak. Iya kalau kita mikir menangin jiwa sendiri-sendiri, kita bisa kepengaruh. Garam nggak 1 butir kan ditaruhnya. Berapa butir? Ada anak muda datengin saya, Pak saya mau dugem nanti malam. Oh ya? Mau ngapain? Jadi garam Pak. Ush. Sama siapa? Sendiri aja Pak, sedap. Hah? Yesus ngutus muridnya berdua-berdua, nggak ada yang sendiri-sendiri. Tuh, iyalah katanya. Hah? Garam
harus mematikan kuman. Itu kita didesain seperti itu, ada di bumi ini. Kalian semua didesain di Kupang untuk jadi seperti itu. Jangan eksklusif, akhirnya kita nggak pernah tahu orang-orang berdosa. Karena saya udah ngelihat ini 27 tahun, orang semakin ada jabatan di gereja, makin nggak punya temen orang yang berdosa. Kita kayak nggak kenal sama mereka. Seharusnya kita disinfektannya. Kita udah melemahkan kuasa kegelapan, terus kita disinfektan. Wih, ngeri loh kita nih. Ini dia yang namanya revolusi. Anak-anak muda mau revolusi terjadi, ini berfungsi. Jangan cuma garam di dalam plastik atau disinfektan di dalam botol. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Ada 2 cerita. Yang pertama, kakak saya, kita berlima. Kakak saya yang paling tua itu umurnya udah 62-an. 62. Saya bungsu. Saya umurnya nggak jauh dari kalian lah ya. Nah, kakak saya yang nomor 3 dari dulu nggak pernah mau ke gereja. Waktu dulu saya nggak tahu gini-ginian, saya tiap pulang pelayanan, hati saya menghakimi dia. Pantes lo masalah terus, pantes lo dikejar orang bank, pantes lo selalu ada ini, ada itu. Selalu hati saya hakimin dia. Waktu saya dibukain soal gini-ginian, saya tobat setobat-tobatnya. Kakak saya, dia punya hobi itu nonton konser di dalam dan luar negeri. Nah, satu kali dia bilang sama saya, Jess, ini Paul McCartney mau main di Australia. Saya bilang sama dia, gue ikut. Dia bingung lihat saya, lo bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong tapi Beatles juga. Emang lo tahu lagunya? Tahu. Let's go. Kita pergi. Selama di sana, apalagi pas konser, dia lihat-liatin saya ikutan nyanyi. Balik ke Indonesia, nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Berapa bulan sesudah itu, tiba-tiba dia datengin saya lagi, dia ngomong ini, Jess, ini Scorpions mau main loh di Singapura. Saya bilang lagi, gue ikut. Emang lo tahu lagunya? Tahu. Always Somewhere, Rock You Like a Hurricane, tahu. Kayaknya kalian nggak tahu ya gini-ginian ya. Kalian lilen banget kayaknya mukanya ya. Pergi ke Singapura. Pergi bareng-bareng. Nonton Scorpions. Singkat cerita, hari ini kakak saya yang nomor 3, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk, dia berubah karena dirangkul. Disinfektannya berfungsi. Dia berubah. Cerita kedua. Pernah rumah saya didatengin sama seorang ibu. Dia bilangnya ibu. Waktu ibu ini datang, satu rumah gak ada yang bisa kerja. Karena ibu ini cantik banget dan wangi banget. Semuanya berhenti kerja ngeliatin. Saya keluar kan, saya keluar masuk ruang tamu, saya pun kaget. Wih, cantik banget dan wangi banget. Saya juga bengong lihat dia. Ini Barbie dari mana? Tiba-tiba dia mulai ngomong. Terima kasih Pastor, ternyata dia laki. Suaranya gede bener. Terima kasih Pastor, udah boleh datang. Saya mulai melotot lihat dia. Saya mau cerita sama Pastor. Saya udah down payment di rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Oh iya? Iya. Tapi ternyata saya dengar khotbahnya Pastor, makanya saya pengen ketemu sama Pastor.
Saya langsung ngomong sama dia, Bu, Pak, Bro. Kita jadi teman ya. Ingat ya, kita teman, bukan jadian. Tolong. Jangan salah tangkap. Kita jadi teman ya. Kita ngopi bareng, kita makan bareng, kita jalan bareng. Wih, saya ternyata itu adalah kalimat keberanian yang keluar dari mulut saya. Karena dia nagih. Yuk pastor, kapan kita makan bareng? Wih, bener. Ke mall, saya 6 bulan makan hati. Karena tiap jalan di mall, dia suaranya gede banget. Beb, kita makan di mana, Beb? Dan kalau udah duduk di restoran, dia suaranya nggak bisa dikecilin. Saya udah kode-kode, udah begini-begini. Dia nggak mau kecil suaranya. Kamu mau makan apa? Semua ngeliatin saya. Saya tahu muka-muka itu. Oh, itu pacarnya gitu. Enam bulan makan hati. Masuk bulan ke-7. Dia telepon saya pagi-pagi, saya nggak akan pernah lupa. Pastor, saya baru cancel jadwal operasi. Saya sadar saya pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus. Dia ganti penampilan, ternyata dia ganteng. Dia minta dibaptis. Ternyata dari kecil, papanya suka ngomong gini sama dia, papa tuh maunya anak perempuan, bukan kamu. Dia terluka. Dia terluka. Sampai jadi begitu. Makanya kalau ketemu LGBT, jangan pernah hakimin mereka. Itu cuman akibat. Sebabnya karena fatherless. 90% di seluruh planet bumi ini. Sebabnya karena fatherless. Ketiadaan ayah di rumah mereka. Ayahnya ada tapi gak berfungsi. Jadi gitu. Saya gak pernah hakimin mereka. Disinfektan mesti berfungsi. Kalau enggak kita akan lihat generasi kita makin hilang dan makin terhilang. Kalian mesti berfungsi di Kota Kupang. Jangan cuman nyaman di tempat kebaktian lalu gak bikin apa-apa. Senin sampai Sabtu kita gak bikin apa-apa. Saya gak suruh kalian ada waria terus yuk makan mago yuk. Gak gitu juga. Enggak. Tapi setiap Tuhan kasih, Tuhan suruh apapun dalam hati kita, kerjakan. Mulai berfungsi. Saya percaya. Kalau kalian baca Lukas 3, tadi Yohanes Pembaptis sampai selesai. Habis dia membaptis Yesus. Langit di atas daerah Yordan terbuka dan kemuliaan Tuhan turun di situ. Saya percaya waktu kalian mulai berfungsi menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Saya percaya Kota Kupang juga akan terbuka langitnya dan kemuliaan Tuhan akan turun di kota ini. Banyak orang jadi mau mengenal Yesus. Coba mulai stop kasih lihat bahwa saya cinta Yesus. Tapi mulai kasih lihat ke keluarga, ke teman-teman, saya disayang sama Tuhan Yesus. Saya disayang, saya dingertiin sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mau ngerti kamu. Saya diampuni sama Tuhan Yesus, saya mau ampuni juga kamu. Saya diterima sama Tuhan Yesus, saya mau terima juga kamu. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan Yesus, beda loh. Sama memperlihatkan saya sayang sama Tuhan. Itu bahasa sekarangnya kadrun. Kadrun cuman mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Instagramnya semua postingannya lagi angkat tangan. Minggu ini dari kanan angle-nya, minggu depan dari kiri, minggu depan black and white, semuanya lagi. Coba stop bikin gitu-gituan. Ya. Petrus, dia selamat karena dia akhirnya percaya Yesus sayang sama dia. Dia selama jadi muridnya Yesus, dia mau kasih lihat saya cinta sama dia. Kadrun gitu kan?
Yesus ngomong apa aja diselak sama dia. Anak manusia akan mati, saya mau mati juga. Petrus. Di Taman Getsemani, kadrun kan? Kupingnya Malkus dipotong. Kadrun, Petrus itu kadrun pertama. Dan ciri khas kadrun yang kedua adalah kalau udah sendirian jadi pengecut. Petrus waktu sendirian ditanya, kamu muridnya dia kan? Enggak, dia nyangkal. Pengecut nih laki ternyata. Dan waktu dia berjumpa lagi dengan Yesus, Yesus cuma bertanya waktu ketemu di Danau Tiberias. Ya, Yesus nggak toyor dia, lo kenapa lo nyangkal gue? Yesus nggak gitu-gitu. Coba yang lain makan, kamu duduk di sini, di strap kamu ya. Yang Yesus bicarakan untuk Petrus adalah pertanyaan tentang kasih. Do you love me or not? Sampai 3 kali Petrus menangis. Ternyata itu kalau pelajari dari bahasa asli, kata kasih yang keluar dari Yesus sama kata kasih yang keluar dari Petrus itu jauh berbeda. Ya, kalian tahu bahasa Yunani ada eros, filio, sama agape. Ternyata waktu Yesus bertanya, itu pertanyaan Yesus ternyata begini, do you agape me or not? Kamu agape saya atau tidak? Jawabannya Petrus, iya, saya filio kamu. Ternyata begitu. Beda, nggak satu frekuensi. Pertanyaan ketiga, Petrus nyadar, standar kasihnya beda sama Yesus. Makanya dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan Yesus pesan, oke, kalau kamu agape aku, gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus nggak bisa pakai jari, kamu ya, nggak bisa gitu-gitu. Kamu neraka ya, kamu LGBT, oh kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kita nggak bisa gitu-gituin orang. Makanya percayalah kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita pun bikin dosa, tapi kita disayang sama dia. Kita diterima sama Yesus. Jangan kasih lihat kita lebih rohani dari yang lain. Enggak. Justru kasih lihat kita mau tolong mereka. Jadilah disinfektan yang sesungguhnya. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saya percaya kota Kupang, kemuliaan Tuhan akan turun di kota ini. Dan banyak orang akan datang dan menerima kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kalian semua. Selalu sukses dalam studi kalian. Harmonis sama orang tua dan rekening bank selalu penuh buat kalian semua.